hidup kita tidak didikte oleh persoalan yang menimpa kita. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita akan selalu mengalami persoalan, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Walau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, namun bila kita tidak terus fokus kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya, kerap kali semua persoalan yang kita alami dapat membuat kita merasa kewalahan, atau kita merasa tidak sanggup lagi, atau kita bahkan memilih keluar dari jalan Tuhan. Bila itu terjadi, maka itu berarti hidup kita didikte oleh persoalan kita. Marilah kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk semua persoalan yang datang kepada kita, akan menjadi kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Kebaikan yang terutama adalah kita dibentuk menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita tidak perlu didikte oleh persoalan yang menimpa kita, yang berarti kita tidak perlu terus tinggal dalam keputusasaan, kebingungan, atau kesedihan. Kita tidak perlu kompromi dengan dosa atau dikalahkan oleh persoalan kita. Namun kita dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus dan akhirnya keluar sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Hidup kita juga tidak didikte oleh orang-orang jahat di sekitar kita, oleh aniaya maupun fitnah yang datang pada kita. Kita tidak perlu terus merasa takut, merasa lumpuh, tidak berdaya, ataupun menyimpan kepahitan dan dendam ketika kita mengalami semua hal itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah penolong kita, dan itu cukup bagi kita. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita juga mengingat janji Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 yang berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Marilah sejak hari ini kita membuat keputusan di dalam hati kita. Walau kita masih menghadapi aniaya atau persoalan yang berat, kita tidak mau kehilangan damai Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu,
Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Alkitab ada kisah mengenai Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 1 dituliskan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub juga memiliki banyak harta benda dan keluarga yang baik. Dalam Ayub 1 ayat 2 sampai 5 dituliskan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Namun apakah yang sebenarnya terjadi sehingga Ayub kemudian mengalami penderitaan sebegitu hebat? Itu bukan karena dosanya, namun karena pekerjaan setan. Dari dulu sampai sekarang, setan suka menghancurkan orang-orang yang hidup saleh dan takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang demikian memiliki pengaruh besar dalam kerajaan sorga. Setan selalu mentargetkan kehidupan orang-orang yang berada dalam kepemimpinan rohani, yang membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang. Setan mau menghancurkan orang-orang yang demikian, agar kesaksiannya mengenai Tuhan juga ikut hancur, sehingga banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Itulah pekerjaan setan. Dan memang ia masih diberikan waktu dan akses untuk melakukan pekerjaannya. Kelak setan akan selama-lamanya dihukum di neraka, dan ia tidak dapat lagi mengganggu kita. Namun saat itu belum tiba. Selama kita masih hidup di dunia sekarang ini, biarlah kita mengenal strategi setan, sehingga kita tidak lagi merasa bingung, bertanya-tanya, atau bahkan tanpa sadar ikut serta di dalam rencananya yang jahat. Seperti dalam kehidupan Ayub, setan adalah dalang semua hal buruk yang terjadi kepada Ayub. Mari kita membaca Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sebenarnya setan hendak menyerang Tuhan secara tidak langsung, yakni dengan cara menyerang Ayub. Setan mengatakan kepada Tuhan bahwa Ayub mengikut Tuhan hanya ketika keadaan baik. Namun ketika keadaan menjadi buruk, pastilah Ayub meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan percaya kepada Ayub. Tuhan percaya Ayub tetap setia kepadanya dalam segala situasi. Kiranya Tuhan juga dapat percaya kepada kita. Ingatlah sama seperti kepada Ayub. Walau Tuhan mengizinkan setan bekerja, namun tetap ada batasnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai
melebihi kekuatan kita. Setan tidak akan pernah dapat berbuat sesuka hatinya. Semua yang terjadi kepada kita tetap di bawah kendali Tuhan. Itu sebabnya janganlah kita pernah ragu akan Tuhan. Marilah kita tetap percaya kepadanya. Persoalan yang datang dalam hidup Ayub bukanlah persoalan biasa, namun sangat berat, bahkan kelihatannya tidak mungkin dapat ditanggungnya. Mari kita baca dari Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Betapa mengerikannya, dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Ayub kehilangan ternaknya, pelayannya, hartanya, dan juga anak-anak yang dikasihinya. Dan semuanya terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Lalu seakan-akan itu tidak cukup berat, Ayub kemudian kehilangan kesehatannya. Ayub 2 ayat 4-5 dan ayat 7-8 menuliskan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Seberapa berat pun persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, tentunya belumlah seberat persoalan yang dihadapi Ayub. Ayub kehilangan segalanya yang ia miliki. Ia sangat menderita. Ia kehilangan status yang dimilikinya di tengah masyarakat. Ia kehilangan semua hartanya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan kesehatannya. Dan di atas segalanya, ia tidak mengerti mengapa itu semua terjadi kepadanya. Karena selama ini ia berbuat saleh, jujur, dan ia hidup takut akan Tuhan. Namun Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak membiarkan persoalan tersebut mendiktenya. Ia memang tidak kehilangan istrinya, namun justru istrinya lah yang menyuruh ia mengutuk Tuhan. Tetapi Ayub tidak mau. Walau tentunya Ayub sangat terkejut dan merasa sangat sakit dengan semua persoalan dan penderitaan yang menimpa dia, tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kita membaca reaksi Ayub dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Itu pertanda bahwa ia berkabung. Ia tidak berpura-pura bahwa semuanya itu tidak apa-apa. Ia sangat bersedih hati dan ia membawa kesedihannya kepada Tuhan. Kita juga tentu merasa sedih ketika kita ditimpa persoalan yang berat. Marilah kita juga seperti Ayub, kita mendekat kepada Tuhan. Kita jujur kepada Tuhan tentang perasaan kita. Namun kita melihat Ayub bukan hanya bersedih dan berkabung. Ayub juga menyembah Tuhan. Betapa luar biasanya Ayub ini. Setelah semua kesakitan yang terjadi kepadanya, ia tetap menyembah Tuhan. Biarlah kita juga tetap menyembah Tuhan di saat keadaan yang begitu gelap dalam hidup kita. Ayub juga tidak mempersalahkan Tuhan. Menurut Ayub, Tuhan berhak mengambil semuanya. Saat itu Ayub belum mengerti bahwa adalah setan yang mencuri dan mengambil semuanya. Namun hati Ayub benar di hadapan Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan atau menuduh Tuhan ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Marilah kita meneladani Ayub dan tetap tidak berbuat dosa seperti Ayub. Jadi sebelum semua hal buruk itu terjadi, Ayub tidak berbuat dosa. Lalu setelah banyak kesakitan menimpanya, Ayub tetap tidak mau berbuat dosa. Inilah yang perlu kita teladani. Ada orang selama ini telah berbuat baik, namun kemudian hal-hal buruk terjadi kepadanya yang ia tidak dapat mengerti. Maka ia kemudian merasa sia-sia terus berbuat baik. Sangatlah disayangkan bila ia kemudian berubah setia. Itu sebabnya Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarlah kita tetap setia dalam hal hidup takut akan Tuhan. Selama hidupnya Ayub selalu takut akan Tuhan. Ia selalu menolong orang yang sengsara, anak piatu dan janda. Ayub juga selalu berbuat benar dan adil. Ia menolong orang buta, orang lumpuh, dan orang miskin. Ia tidak mau bersetuju dengan orang curang. Mari kita membaca Ayub 29 ayat 7 sampai 17. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Mari kita membaca lagi Ayub 29 ayat 21 sampai 25. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung.
Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan di atas, kita mengerti bahwa Ayub adalah orang baik, orang mulia, orang terhormat. Orang-orang selalu mendengarkan perkataannya. Tetapi teman-teman Ayub sepertinya tidak mengingat semua kebaikannya. Mereka tetap mencela Ayub dan meyakini Ayub telah berbuat salah sehingga ia layak untuk dihukum Tuhan. Dalam ayat yang lain dituliskan bahwa Ayub adalah seorang yang hidup kudus. Ayub 31 ayat 1 dan 9 menuliskan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku. Ayub juga selalu berlaku adil kepada para pekerjanya dan selalu menolong orang. Ayub 31 ayat 13, ayat 16 sampai 19 berkata, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut. Ayub juga seorang yang tidak mengandalkan kekayaannya. Ayub 31 ayat 24 sampai 25 berkata, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jadi sebenarnya tidak ada yang dapat dituduh dari hidup Ayub. Pada kenyataannya Ayub memang hidup saleh dan takut akan Tuhan. Walau Ayub tidak sempurna, namun hati Ayub selalu tulus terhadap Tuhan dan sesamanya. Namun ketika dia mengalami semua hal yang buruk, orang-orang tidak mengingat kebaikannya. Mereka hanya melihat betapa sengsara hidupnya sekarang. Bahkan teman-temannya sendiri dengan terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa semua persoalan dan hal buruk yang terjadi kepadanya adalah akibat dosa-dosanya kepada Tuhan. Ia harus mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, yang mendatangkan semua kemalangannya. Sekarang ini pun banyak orang yang berlaku seperti teman-teman Ayub ini. Mereka dengan cepat dan dengan yakin mengatakan kepada orang yang sedang ditimpa kemalangan bahwa pastilah kemalangannya itu merupakan akibat dosa-dosanya dan Tuhan sedang menghukumnya. Sama seperti Ayub, mereka juga belum mengerti bahwa ada setan yang mendalangi semua kejadian buruk tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu pelajaran kepada kita, yakni bila selama ini kita hidup takut akan Tuhan, dan kemudian ada hal buruk menimpa kita, lalu banyak perkataan orang terhadap kita dan mengenai kita, maka janganlah putus asa, janganlah meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan semua perkataan orang tersebut mendikte kita. Jangan pernah menyerah. Ayub dapat saja menyerah dan mati dalam keadaannya. Ayub sudah sangat menderita. Istrinya sendiri tidak mendukung dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 menuliskan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi walau orang-orang terdekatnya tidak menolong dia, justru menuduh dia, Ayub tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub kemudian mengucapkan perkataan iman di tengah kesakitan dan kegelapan yang dialaminya. Marilah kita lihat
perkataan iman yang bagaimana yang diucapkan Ayub dari hatinya, dan biarlah kita juga meneladaninya. Yang pertama, kita membaca Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Betapa luar biasa ucapan ini. Tentu Tuhan sendiri sudah berbicara dalam hati Ayub dan menyatakan kepada Ayub mengenai karya Tuhan Yesus yang menebus umat manusia dan mengenai kebangkitannya, sehingga Ayub dapat memiliki pewahyuan dan berkata, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bahkan Ayub mengerti mengenai kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Itu sebabnya ia berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Demikianlah Tuhan selalu mau berbicara di dalam hati kita, di tengah semua kegelapan dan kesakitan yang kita alami. Marilah kita mendengar suara Tuhan. Marilah kita menerima pewahyuan dan kekuatan dan arahan dari Tuhan. Kita tidak perlu didikte dan dikalahkan oleh semua persoalan kita. Kita dapat bangkit dan menjadi pemenang, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya, yang telah ditebusnya dengan nyawanya sendiri. Masa depan kita sudah dijamin olehnya di dalam hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita membaca dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub akhirnya mengerti bahwa ini adalah ujian iman, dan Ayub mengambil keputusan bahwa ia akan maju terus. Ayub mau ia timbul seperti emas, ia dimurnikan. Dalam proses yang menyakitkan itu, Ayub memutuskan untuk tetap setia hidup takut akan Tuhan. Ayub 23 ayat 11 sampai 12 berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Inilah perkataan iman kita, yakni penebus kita hidup, dan kita akan keluar dari ujian seperti emas. Dengan kata lain, kita mendeklarasikan dengan iman bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita semakin mengenal Tuhan, dan hati kita semakin dimurnikan. Jadi inilah pengakuan iman kita yang perlu kita hidupi sungguh-sungguh, khususnya ketika bertubi-tubi persoalan dan kesakitan menimpa kita. Juga ketika semua orang menuduh kita berbuat salah, padahal kita justru berbuat kebenaran. Mari tetap ucapkan pengakuan iman kita yang menang. Juga ketika orang terdekat kita sekalipun menyuruh kita untuk berhenti mengikut Tuhan dan berhenti melayani Tuhan, seperti yang dilakukan oleh istri Ayub, namun marilah kita tetap mengucapkan pengakuan iman yang menang. Biarlah kita memilih untuk tetap bertekun dalam iman dan tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga persoalan kehidupan tidak mendikte kita, justru kita keluar sebagai pemenang. Janganlah kita mengeraskan hati, mencari jalan pintas, dan menuruti keinginan daging kita sendiri. Itu justru membawa kita menjauh dari Tuhan. Mari kita selalu mendekat kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan tetap patuh kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan.
Sama seperti Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan juga memulihkan hidup kita semua. Mari kita membaca Ayub 42 ayat 10 dan ayat 12 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ayub benar-benar keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan memberkatinya 2 kali lipat dari keadaannya dahulu. Marilah kita juga keluar sebagai pemenang. Jangan biarkan persoalan kehidupan mendikte kita. Marilah kita tetap bertekun dalam iman. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, marilah kita tetap bertekun. Ingatlah bahwa Tuhan kita Maha Penyayang kepada kita anak-anaknya. Tuhan pasti memimpin dan memelihara kita semua. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin.